Ya, Bapak Ibu, Saudara, warga GKJW Jemaat Tropodo yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Selamat bertemu kembali dalam peribadatan kita pada hari ini, Minggu tanggal 26 April 2020. Di saat kekhawatiran merebaknya COVID-19 dan upaya pencegahannya, dengan berdiam diri di rumah masing-masing adalah menjadi sebuah keharusan bagi kita semua. Untuk itu kita akan membangun ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dari rumah kita masing-masing. Dan di dalam ibadah ini kita akan dilayani dan dipimpin oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Lutfi Eko Yunanto. Ya, marilah kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita mulai ibadah kita sekaligus mengajak bersama-sama dengan keluarga untuk beribadah. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita awali dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 187 ayat yang pertama dan yang kedua. Ku dengar suara Yesus. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib, ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Ke Getsemani ku ikut, ke Getsemani ku ikut dalam pergumulan, aku ikut Tuhanku, aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga Jemaat Tropodo yang terkasih, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan pengakuan yang demikian. Pertolonganku adalah Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan kita adalah umat gembalaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit menyelamatkan manusia hari ini untuk selama-lamanya atas saudara-saudara sekalian. Amin. Juga hambanya
dipersilakan duduk. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan kehidupan kita. Tuhan, kami bersyukur masih boleh mengikuti perjalanan ibadah kami di dalam suasana yang seperti ini. Kami percaya bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan bersama dengan kami. Hari ini kami bersyukur boleh menikmati kehidupan di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami berdoa bagi perjalanan bangsa ini yang hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik, kami melihat perkembangan kasus bencana wabah COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Tuhan menyayangi Indonesia. Tuhan Yesus, tolonglah bangsa kami, supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui kesederhanaan hati orang-orang baik di negeri tercinta Indonesia yang membaktikan dirinya dengan berbagai macam talenta untuk boleh mendharma baktikan agar Indonesia tercinta ini boleh melalui bencana ini dengan baik, dan pada akhirnya kami boleh merawat kembali persekutuan kami secara umum di dunia milik Tuhan, di gereja milik Tuhan dalam arti sebenar-benarnya. Ampuni apabila kami dalam hidup kami belum bisa membuat kehidupan ini menjadi lebih baik. Tetapi kami percaya bahwa kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus. Kami sebagai orang tua, kami sebagai anak, kami sebagai sesama warga persekutuan, warga gereja, juga warga bangsa. Berilah kami tetap semangat untuk boleh bergotong royong, membawa kehidupan menjadi lebih baik dan memuliakan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan kembali. Kita pujikan PKJ nomor 202, bait yang pertama sebagai ungkapan bahwa benar, Yesusku itulah Juru Selamatku. Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku mukalisku,
Hari ini bersama-sama kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang akan bersama-sama dipandu oleh penatua jemaat. Dipersilakan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan pada minggu ini diambilkan dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mohon tuntunan, mohon bimbingan dari Roh Kudus dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Inilah kami anak-anak-Mu di Jemaat Tropodo yang pada saat ini akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, sabda firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami serta memberkati kami. Biarlah iman kami akan selalu baru dan akan selalu diperbaharui. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami akan membacakan firman Tuhan pada minggu ini. Lukas 24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci.
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu maksudlah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian sabda firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan renungan yang kiranya boleh menguatkan kita bersama. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Renungan ini membawa kita tidak takut untuk menjalani kehidupan karena Tuhan Yesus bersama kita. Saudaraku, nas kita terambil pada ayat yang ke-31 yang demikian. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar?" Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita diminta untuk tetap tenang di rumah kita masing-masing. Bahkan di Surabaya dan Sidoarjo juga Gresik sudah menerapkan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar, yang itu artinya karantina mandiri untuk kita semua. Ketidakpastian itulah yang membuat kita bingung. Kapan ini akan berakhir? Bagaimana nanti nasib saya? Sekolah bagaimana? Tidak ada ujian. Kalau naik kelas bagaimana? Kalau mencari sekolah dan seterusnya. Ijazahnya bagaimana? Syaratnya dan seterusnya. Itu bagi anak-anak yang sekolah. Bagi yang bekerja mungkin juga harus beradaptasi dengan suasana yang jauh berbeda dari sebelumnya.
Tetapi kita melihat bahwa semua gereja bangkit dan membuat semuanya menjadi lebih baik, saya kira. Yang dulunya tidak pernah menggunakan rapat dengan model dunia maya, tidak perlu bertemu tetapi bisa berapat bersama. Karena mau tidak mau kita harus mengadopsi itu. Dan kita jadi bersemangat juga, jadi kreatif ya. Para pemuda, jenengan juga besok, kita sudah memiliki divisi IT walaupun mendadak, tapi bagus juga. Semangatnya mereka luar biasa. Kemudian para orang tua, warga jemaat juga bersemangat untuk mendukung ini. Nah, kita senang di gereja kita, luar biasa semangat. Seolah-olah kegiatan atau bencana ini tidak merubah apa-apa untuk semangat kita, dan itu baik. Nah, kisah yang terjadi di Lukas ini yang bercerita tentang kebangkitan itu sangat berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Dan kisah yang kita baca hari ini di Lukas 24 ada satu-satunya dari ketiga Injil yang lain, bahkan 4 Injil yang lain tidak pernah menyebut kecuali Lukas. Kisah ini. Ya, kisah ini dimulai dengan perjalanannya seseorang bersama Kleopas menuju ke Emmaus. Dan sebetulnya yang melaporkan adalah yang melaporkan adalah Lukas dan temannya adalah yang bernama Kleopas. Kleopas sendiri adalah suami dari seorang perempuan yang bernama Maria. Itu ada di dalam Yohanes 19 ayat 25. Atau mungkin bisa juga disebut sebagai ayah Yakobus kalau kita melihat di Lukas 24 ayat 10. Dia mungkin merupakan sumber informasi dari Lukas yang menceritakan kisah ini, yang kebetulan bisa tahu situasi yang terjadi. Itu sebabnya Kleopas sangat heran, bagaimana mungkin ada seorang yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem ketika mereka berjalan bersama-sama. Heboh nih Yerusalem. Ada orang namanya Yesus yang harus mati, tapi kemudian bangkit. Itu diceritakan panjang dan lebar di dalam perikop yang sudah kita baca itu. Kedua murid ini sebetulnya sedih dengan kematian Yesus. Tetapi dia heran kalau ada peziarah yang lain yang bersama mereka. Kok tidak tahu, tapi bisa bercerita tentang siapa Yesus itu ya. Tetapi mereka tidak bisa mengenali siapa ini. Tetapi di akhir cerita ini mereka mengenali ketika Yesus bercerita mengenai perjamuan malam, mengenai memecah-mecah roti. Barulah mereka sadar, tetapi Yesus sudah hilang. Terbukanya mereka adalah ketika pemecahan roti, sehingga mereka menjadi berbinar-binar ketika bercerita tentang bagaimana Yesus berkarya. Mereka saling bercerita. Dan yang paling penting adalah cerita Kleopas itu membuat semua bersemangat. Bersemangat untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus yang telah memecah roti untuk kita, untuk mereka. Nah, saudara-saudara, kadang peristiwa yang menyedihkan itu membuat kita tertutup mata terhadap pertolongan dari Tuhan. Sebetulnya banyak peristiwa yang membuat harusnya kita ini bersyukur pada Tuhan. Sayang kita tidak pernah melihat itu, karena mungkin kekhawatiran kita terlalu besar, mungkin ketakutan kita akan masa depan atau sesuatu yang belum jelas. Seperti ketidakjelasan kapan masa darurat ini berakhir.
saudara dan saya manusia biasa. Tetapi yang paling penting, tetapkah kita memiliki keyakinan bahwa ada sesuatu yang telah membuat kita berbinar-binar, bersukacita. Hati mereka berkobar-kobar karena sebuah cerita yang mengingatkan kasih Tuhan kepada kita. Betapa Tuhan Yesus telah menolong kita sampai detik ini. Kadang kita tidak pernah menghitung seberapa kita bersyukur kepada Tuhan. Peristiwa buruk harusnya tidak membuat kita lelah, tidak membuat kita kecewa, tetapi inilah cara Tuhan untuk menguji kesetiaan kita yang masa-masa seperti ini. Mungkin kita bisa mengatakan saya bersyukur, tetapi ketika menghadapi sesuatu yang berat, tidak semudah itu kan mengatakannya. Dan hari ini kita bersyukur karena kita semakin ditegaskan oleh Tuhan bahwa gereja bukan persoalan gedung, tetapi persoalan manusia yang tetap setia kepada Tuhan. Gereja adalah orang yang menjaga iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayo, kapan kita sekarang membuktikan di gereja-gereja yang ada dalam rumah kita masing-masing? Bagaimana kita bisa berbinar-binar ketika kita memakai perjamuan kudus? Bapak Ibu mungkin punya pengalaman bagaimana orang tua kita membagikan anggur dan roti. Luar biasa itu. Sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dan panjenengan semua punya kesempatan untuk itu. Bukankah ini menjaga kesetiaan kita? Dan bahkan kita sendiri seperti Tuhan yang melayani. Kenapa kita tidak bersyukur? Itu sebabnya kita tetap perjamuan kudus ada. Demikian juga gereja-gereja atau kegiatan gereja-gereja yang lain. Kita tentu tidak hanya mengenang Kleopas yang berkobar-kobar disemangati oleh sebuah memori bersama Tuhan. Melalui bersama Tuhan. Tetapi mari kita tetapkan hati untuk mengingat semua yang sudah Tuhan berikan sampai detik ini. Bahwa panjenengan dan saya masih bersama-sama, masih bisa saling bertatap muka sekalipun dalam dunia maya seperti ini. Itu adalah karunia yang besar. Ketika kita tetap setia dan keadaan menjadi jauh lebih baik, ketika kita bertemu secara fisik, kita jauh lebih bersyukur, kan? Mari, kita harusnya tidak galau, tetapi semakin yakin, inilah ujian yang sebenar-benarnya untuk kita. Apakah kita tetap setia dan mengenangkan Yesus yang sudah bangkit, yang menguatkan kita, atau justru kita menjadi ragu-ragu, putus asa, sedalam. Tapi firman Tuhan hari ini membuat kita harusnya bangkit, tetap bersemangat, bahwa Tuhan telah bangkit memberikan kita kekuatan, sehingga kita berkobar-kobar, karena satu pengharapan, Tuhan Yesus bersama kita, dan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti lewat
pasti yang terbaik. Saudara-saudara, bersama-sama kita akan mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh menikmati hari-hari ini dengan sukacita sekalipun dalam keterbatasan. Tetapi Tuhan membawa banyak berkat dalam keterbatasan kami. Boleh berkreasi, boleh sungguh-sungguh tetap memikirkan gereja Tuhan, bahkan kehidupan kami. Hari ini kami rindu untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengawal dan melakukan pengawasan penyaluran dana bansos selama pandemi COVID-19, sehingga penyaluran dana dan bantuan apapun boleh diterima oleh masyarakat dengan efektif dan tepat sasaran. Kami juga berdoa pula bagi jajaran kepolisian yang tanggap untuk melakukan upaya-upaya preventif, juga dengan tentara Republik Indonesia yang boleh membersamai mereka di dalam masa-masa PSBB ini. Juga menjaga keamanan di negeri ini, di mana-mana terjadi ketidaknyamanan secara sosial. Tuhan memberkati mereka tetap tanggap untuk menangani masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat, sehingga suasana kondusif ini tetap boleh berlangsung dengan baik. Kami juga berdoa untuk larangan mudik lebaran tahun 2020 ini yang sudah resmi diumumkan Bapak Presiden Joko Widodo. Jamalah hati para orang-orang yang masih berkeras hati untuk mudik, agar larangan ini dipatuhi supaya boleh menekan penyebaran wabah COVID-19 dan kami boleh melalui itu dengan sukacita. Kami bersyukur bahwa sudah banyak orang yang sembuh, melebihi yang kami takuti, yaitu kematian. Kami percaya ini adalah harapan, bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi karena berkat Tuhan melalui para dokter, perawat, tenaga medis yang bertugas dengan semangat menempuh segala risiko. Berkatilah mereka pula ya Bapa, sehingga mereka boleh melihat kebahagiaan dan bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Berkati mereka supaya tetap sehat dan tidak terinfeksi. Kami mohon Tuhan juga menjamah mereka yang masih dirawat di rumah sakit khusus karena penyakit COVID-19 ini. Kami percaya bahwa mereka tetap disayangi oleh Tuhan melalui kebersamaan, kegotong royongan
bangsa Indonesia yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan mengampuni kami. Tuhan juga mengampuni dosa-dosa orang-orang yang ingin menjadikan negeri ini menjadi makmur, dan kebaikan mereka akan boleh membawa bangsa ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kami panjatkan doa-doa kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami, sehingga bangsa kami Indonesia boleh selalu disinari oleh wajah Tuhan. Karena Tuhan menghadapkan wajah untuk Indonesia tercinta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Untuk ucapan syukur ini akan dipandu oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Jagiwetan Pasamuan Tropodo. Kita silakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Sebagai landasan firman Tuhan, terambil dari Kisah Para Rasul 20, di ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi diri daripada menerima. Sambil memberikan persembahan diiringi dengan pujian PKJ 264, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Apalah arti ibadahmu? Bila tiada
bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita serahkan persembahan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan sebagai rasa syukur kami telah nyatakan dengan memberikan persembahan di dalam ibadah kami pada hari ini. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan persembahan kami ini sehingga dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang mengelolanya, berikan roh hikmat kebijaksanaan agar apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sekarang jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan undur dari ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, menguatkan kita dan membuat hati kita berkorban. Nyatakanlah sukacitamu, yakinkanlah bahwa Tuhan Yesus telah menyertaimu senantiasa dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Tanpa takut, tanpa enggan, kita pun boleh melangkah bersama Tuhan Yesus Kristus. Kidung Jemaat PKJ 216 bait pertama dan kedua, berlimpah sukacita di hati itu. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudaraku, kini unduhlah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala rahmat, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra penebus dosa dunia yang sudah bangkit, dan kuat kuasa Roh Kudus menguatkan saudara untuk menjalani hidup dengan hati berkobar-kobar, karena Tuhan Yesus membersamaimu setiap hari, mulai saat ini, selalu sampai kesudahan segala masa, sampai Tuhan Yesus Kristus menyatakan kemuliaannya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan Selamat hari Minggu. Ya Bapa, Putra, Roh
Ya, kami segenap Majelis Jemaat Tropodo mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Semoga kehikmatan ibadah kita tidak berkurang meskipun kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, meskipun dengan peralatan yang ada kita tetap bisa membangun ibadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Sebagai umat Tuhan dan warga masyarakat, kita bersama-sama membantu penyebaran COVID-19 dengan mentaati himbauan pemerintah. Kita semua berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kondisi menjadi pulih kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.